Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun Shalom Pastor Andi, selamat pagi. Shalom, shalom, shalom juga semuanya, semuanya. Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan pada pagi hari ini semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Saya sedang, iya puji Tuhan akhirnya bisa. Oke. Iya Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian, puji Tuhan pagi hari ini akhirnya ya tadi sempat ada sedikit gangguan ini. Ya sekali lagi Bapak Ibu kita mau mulai dan saya mohon maaf sekali lagi karena untuk mencegah supaya suara frekuensi sinyal suara yang keluar dari laptop saya ini bisa balance. Jadi saya mohon maaf selama musik dan suara berlangsung, yang lainnya memang terpaksa harus kami mute agar tidak terjadi clash antara suara saya dan suara gitar dengan suara yang lain gitu ya Bapak Ibu. Karena sekali lagi memang sifat di Zoom itu dia tidak bisa double source sumber suara gitu ya. Jadi kalau saya pakai alat musik saya harus pakai aplikasi menu original sound of musician-nya on, tapi yang lainnya harus mute supaya suara saya sama gitarnya bisa keluar balance. Kalau enggak, seperti kalau nggak salah 2 hari yang lalu itu terjadi, rupanya ada clash sinyal juga gitu loh. Jadi ada beberapa yang memang masih unmute gitu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita bisa mulai. Alkitabnya disiapkan. Beberapa daerah mungkin sama seperti saya juga, hujan deras dan hujan lebat, dan ada begitu banyak yang sudah mengalami banyak hal sepanjang minggu kemarin, sepekan kemarin. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang beruntung bisa mengalami pertolongan Tuhan ya Bapak Ibu. Untuk itu sama-sama kita satu di dalam doa. Sebentar nanti saya akan share ya. Baik Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah setiap saudara-saudari terkasih dan juga Bapak Ibu terkasih yang pagi hari ini bersepakat bersama-sama untuk membangun mesbah doa ini bersama dengan hamba dan juga istri hamba. Dan anak-anak kami yang akan sekolah dan rekan-rekan kami yang akan bekerja, termasuk juga Bapak Ibu terkasih yang dalam persiapan untuk menuju ke tempat kerja. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami, itulah yang mengiringi jalan hidup kami. Kami berjalan bukan dengan membuat jejak kami sendiri,
tetapi kami berjalan mengikuti jejak kaki langkah Tuhan sendiri. Kami berada di belakang Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang menuntun kemana dan apa yang harus kami lakukan dan jalan mana yang harus kami tempuh. Kami bersyukur dan bersuka cita. Kemarin kami sudah beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa melayani. Tuhan memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bisa memberi yang terbaik. Ajari kami Tuhan untuk bisa melihat dengan mata rohani kami dan bukan dengan mata jasmani kami. Kami mau perkatakan ya Tuhan sesuatu dan hal yang belum kami lihat. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengadakannya di dalam kehidupan kami. Apapun itu bentuknya ya Bapa. Iman kami berkata dan iman kami percaya Engkau mengadakannya buat kami. Sehingga apa yang sedang kami perjuangkan, kami yakin sekali Tuhan akan membawa kepada perubahan. Dan kami bisa menghadapi sebuah perubahan dengan cara yang benar, bukan dengan cara kami yang menurut kami benar. Kami mau belajar kembali sesuai tuntunan firman-Mu. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk mengucap syukur dan memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Inilah penyembahan kami ya Tuhan, hanya bagi-Mu. Amin. senangkan Engkau selama
Sambil taruh tangan di dada saudara, sama-sama katakan selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu ya Tuhan. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya Kau Tuhanku Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Boleh sambil angkat tangan saudara. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah.
selamanya. Ku sanjung namamu, selamanya. Tekadku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kami percaya ya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Rencana yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rencana yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Dan kami percaya ya Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami mau belajar tetap taat dan setia. Mulut kami sejalan dengan hati kami, sejalan dengan pikiran kami, yaitu hanya satu. Kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu di zaman ini, di hari-hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah sangat baik, teramat baik. Engkau selalu baik, selama-lamanya baik. Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau langsung sama-sama baca di Yosua pasal yang ke-8 Bapak Ibu. Yosua pasal 9 maksud saya. Pasal 8 kita semua sudah selesai. Tetapi sebelum kita mau baca di Yosua 8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-35. Mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat, ya. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri di sebelah menyebelahnya tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Ebal, gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah sekalipun kita menjadi orang yang berpotensi, orang yang
memiliki kapasitas, tetapi kita sedang diajarkan untuk bisa mentaati atau mengikuti sesuatu bukan karena ya siapa yang kita lihat, apa keadaannya, bagaimana jabatannya, berapa usianya, ya. Lalu kemudian apa latar belakangnya, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan izinkan kita belajar di Yosua ini supaya Bapak Ibu dan saya bisa mengerti. Kemarin kalau di OIC ya Bapak Ibu, yang di ibadah kami online dan juga onsite di OIC jam 10, kami sedang masuk juga di pembahasan pas banget dengan Roma pasal 11. Ya, di Roma pasal 11 itu disampaikan bahwa Paulus sedang ada di Roma. Ya. Latar belakang Paulus adalah seorang Yahudi, keturunan Ibrani juga, keturunan Abraham juga. Tetapi Saulus termasuk orang yang tahu benar atau salah, tetapi tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ketika ia menjadi orang yang begitu terpandang dan pandai karena dia bisa menguasai 613 hukum Taurat, tetapi dia tidak bisa menerima kabar baik ketika Allah inkarnasi sebagai manusia dan dikenal dengan nama Yesus Kristus. Padahal Saulus ini adalah termasuk orang pilihan Allah. Siapa orang pilihan Allah? Bangsa Israel, kalau secara sejarah. Dan Yosua ini adalah bagian dari bangsa pilihan Allah. Ini kalau kita bicara sejarah dulu. Tapi ada orang-orang yang bukan pilihan Allah, secara sejarah bukan bangsa yang dipilih Allah. Tapi justru orang-orang yang bukan termasuk bangsa pilihan Allah ini adalah orang-orang yang mau menerima kabar baik. Ya. Selain itu di sisi lain ada orang-orang yang tidak dipilih dan tidak mau menerima. Jadi ada yang dipilih tidak mau menerima, ada yang dipilih mau menerima, ada yang tidak dipilih dan tidak mau menerima. Apa yang tidak mau menerima apa? Kabar baik. Kalau kita bicara kabar baik Bapak Ibu, pasti kita maunya adalah kabar yang kita anggap baik. Tetapi kalau kabar yang kita lihat nggak pas dengan situasinya, nggak sesuai dengan anggapan dan pandangan kita, bagusnya tuh bagaimana, pantasnya tuh seperti apa, kita pasti tidak akan menganggap itu sebagai kabar baik. Ya, sebagai satu kabar yang mungkin bisa membuat kita tersinggung, karena ternyata kabar baik itu berupa sebuah teguran. Bisa membuat kita menjadi sedih, bisa membuat kita menjadi berubah situasi hatinya. Tapi sebenarnya kita diberikan kuasa untuk mengkonversi itu. Apakah itu akan menjadi kabar baik yang kita terima atau enggak? Nah, kalau kita bisa mengkonversi itu menjadi kabar baik, sebenarnya kita akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa melihat siapa yang ngomong, apa latar belakangnya, dan itu akan mengubah kehidupan kita. Apa hubungannya antara Yosua sama Paulus itu, Abuna? Enggak, karena kok bisa pas gitu ya. Karena ini adalah masa di mana generasi yang memasuki tanah perjanjian sebelum mereka nanti akan masuk ke masa pembuangan di Babel. Ini masih masa-masa awal. Ini belum masuk ke masa pembuangan Babel ini. Ya. Sedangkan kemarin saya sedikit menjelaskan di ibadah kemarin bahwa Paulus tuh ngomong, Tuhan tuh nggak pernah menolak umatnya. Itu cuma perasaan manusianya aja. Oh, Tuhan kayaknya menolak saya, menolak doa saya, menolak permintaan saya. Kenapa? Karena menurut manusia itu sebuah kabar baik adalah kabar yang memang menurut dia baik. Ketika ditegur, dia nggak mau
ditegur. Ketika dinasehati, tergantung yang ngasih nasihat siapa. Kalau yang ngasih nasihat menurutnya itu usianya lebih muda dari dia, atau misal jabatannya juga lebih rendah dari dia, jujur saja, tidak semua orang bisa menerima apa namanya, hal-hal seperti itu, ya. Dan itu sering saya temui Bapak Ibu. Baik saya, Abu nih ya, istri saya, sering kami temui hal seperti itu. Dan ternyata itu memang terjadi dari zaman dulu. Nah, tapi bersyukur Israel itu sebenarnya punya pemimpin yang luar biasa sebenarnya. Seperti Yosua contohnya. Anda bisa baca di ayat yang ke 34 ya. Sebelum kita nanti mulai baca pasal 9 sedikit. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa. Jadi ada 3 kata segala di situ. Baik segala yang sesuai dengan apa yang didengar dari yang dikatakan oleh Musa, segala yang tertulis di dalam sebuah kitab, dan segala yang didengar oleh Yosua dari apa yang pernah dia dengar. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan ini Tuhan bisa menyatakan segala sesuatu. Contohnya, kita akan baca kabar baik ini. Kita buka di Ulangan pasal yang ke-28. Saya ingat kemarin di grup kemarin waktu Februari kalau nggak salah, ada yang bertanya, memastikan maksudnya yang menulis kitab pada saat Musa sudah meninggal itu siapa ya? Yosua. Sebagian besar itu Yosua yang menyelesaikan kitabnya Musa. Ya tertulis tadi di situ ya. Ulangan Bapak Ibu, Ulangan pasal 28. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi contoh. Di situ ada 2 perikop. Berkat dan kutuk. Katakan sama-sama, berkat dan kutuk. Iya. Rata-rata orang mau baca apa? Berkat ya. Jarang orang yang mau mengotbahkan tentang kutuk. Maunya tentang berkat. Kenapa? Karena menurut kita berkat itu baik. Kalau kutuk, ngapain saya baca kutuk, nanti jadi kena kutuk beneran. Padahal ketika kita mengetahui sebuah kesalahan, konsekuensi, dampak yang terjadi, dan kita katakan berulang-ulang, itu bukan jadi iman perkataan kita, bukan. Tetapi itu justru menjadi satu catatan penting dan warning buat kita, supaya apa? Kita tuh tahu diri dan kita tahu betul kemana kita harus melangkah. Kita bisa melihat bagaimana framing yang Tuhan buat, jalur yang Tuhan rancang, dan akses yang Tuhan sediakan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang bisa menerima segala sesuatu. Kita dikasih kuasa untuk mengkonversi itu. Apakah itu sebuah teguran misalnya? Ya kita nggak usah marah kalau ditegur. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kabar baik. Jikalau sindir misalnya atau dikritik, kita pun nggak boleh tersinggung dan protes. Karena apa? Karena itu pun juga suatu kabar baik. Jadi tidak hanya segala sesuatu yang baik, yang enak, yang manis didengar. Lalu begitu ada perubahan level suara, intonasi suara misalnya, atau perubahan mimik misalnya, lalu kita juga terpengaruh oleh itu. Ya. Memang ini tidak mudah, tetapi ini yang menjadi arahan Tuhan. Kita tuh sedang dibawa bagaimana menghadapi sebuah perubahan. Katakan bersama-sama dengan saya, bagaimana menghadapi
sebuah perubahan. Nah, yang ulangan 28 itu Bapak Ibu dikasih tanda, kayak saya nih dikasih tanda atau dicatat gitu kasih tanda. Lalu kita akan masuk lagi ke Yosua pasal 9. Jadi kalau seandainya hari ini ada orang yang mungkin menasihati saudara, mengkritik saudara, saudara harus ingat, jangan bergantung kepada siapa yang ngomong, berapa usianya, apa jabatannya. Karena Tuhan sudah mempersiapkan saudara dan saya bagaimana menghadapi sebuah perubahan. Perubahan apa, Bunda? Ya saya nggak ngerti. Karena saya pun juga bertanya-tanya perubahan apa sih yang Tuhan mau kerjakan gitu. Tapi saya percaya ini untuk Bapak Ibu dan juga saya. Kita mau baca dulu Bapak Ibu perikopnya di situ, akal orang Gibeon. Sama ya, akal orang Gibeon. Ya. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke 5. Ya, ayat yang kelima saja dulu. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, mulai mereka dengan seias kata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Ya. Ya. Sampai situ aja dulu Bapak Ibu. Jadi perubahan apa yang akan Tuhan kerjakan untuk kita? Lalu apa kaitannya dengan perikop akal orang Gibeon di Yosua pasal 9? Yang pasti penjelasannya lebih konkret besok. Bapak Ibu nggak boleh terlambat ke kantor. Yang mau persiapan tanggal 19 berangkat juga harus benar-benar persiapan. Kalau di tempat Anda hujan, nggak usah keluar-keluar dulu. Hari-hari ini lagi banyak juga kuman-kuman, banyak minum vitamin C, rajin berdoa, dan Bapak Ibu jangan lupa. Ulangan pasal 28 tadi itu adalah yang bisa Bapak Ibu sematkan di pembacaan pagi hari. Ya, seperti saya nanti pagi ini, selesai ini, saya akan baca ulang 28 karena Mazmur 5-nya sudah pada saat bangun pagi. Tapi kalau Bapak Ibu belum baca, setiap pagi mesbah pribadinya adalah Mazmur 5 ditambah ulangan 28, berkat dan kutuk. Di luar dari itu Bapak Ibu mau menambah silakan nggak Bapak? Ya, ini arahan dari yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Lalu siang Bapak Ibu berkegiatan dan mengisi semua firman dengan pembacaan yang Bapak Ibu dapat dari yang lain. Silakan untuk memperlengkapi. Malamnya Bapak Ibu bangun mesbah Mazmur pasal yang keempat. Bersama siapa? Bersama istri, anak, cucu, saudara. Kalau nggak ada siapa-siapa, mungkin ada helper di rumah atau siapa. Kalau nggak ada ya berarti sendiri. Angkat satu pujian, baca Mazmur 4, baca Amsal sesuai dengan tanggalnya. Tadi malam Amsal 12, berarti hari ini Amsal 13. Lalu bisa tutup dengan Mazmur yang keempat. Urutannya terserah Bapak Ibu, tetapi intinya Mazmur dan Amsal. Dan saat ini kita mau baca Yesaya. Saya digerakkan untuk membaca, memperkatakan janji Tuhan bukan dari slide tetapi dari pembukaan kitab suci. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-14, 11 dan 14 dan 13. Ya, Bapak Ibu. Yesaya pasal 58 ayat 11, 14 dan 13. Demikian janji Tuhan di 2023 yang setiap pagi selama ini kita selalu perkatakan. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Kita akan baca sekalipun di sana ada kata engkau, tetapi dengan cara tangan di dada ini langsung kepada diri kita masing-masing.
Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman diri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk setiap pesanmu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan akan mempersiapkan kami bagaimana menghadapi sebuah perubahan yang akan kami hadapi di hari-hari depan nanti. Apapun itu yang akan kami hadapi, kami mau sepakat. Kami diberi kuasa untuk bisa taat. Kami diberi kuasa untuk bisa mengubah apa yang kami lihat, kami dengar, dan kami rasakan. Bukan berdasarkan siapa yang bicara, bagaimana keadaannya, apa latar belakangnya. Tetapi apa yang kami dapat, kami lakukan dengan segala apa yang kami dapat, dengan segala apa yang kami dengar, dengan segala apa yang kami lihat. Dan kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Tanpa memikirkan apa yang akan kami dapat dan apa yang akan terjadi. Untuk itu, biarlah hari ini sebagai awal hari pertama memasuki pekan berikutnya. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami. Dan kami siap untuk memasuki perubahan yang akan Tuhan nyatakan dan Tuhan sedang kerjakan dalam keluarga kami, kesehatan kami, rahim istri kami, pekerjaan suami kami, kesehatan orang tua kami, dan juga pendidikan masa depan anak-anak kami. Dan persiapan perjalanan kami, perencanaan kami, termasuk kegiatan kami hari ini. Bersama Engkau ya Tuhan, kami menang dan kami menaklukkan dunia. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan juga damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah menyertai engkau. Roh Kudus menuntun engkau. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa kita pasti apa? Pasti berhasil ya. Karena kita punya Allah yang sangat hebat, teramat hebat, selalu hebat. Siapa namanya? Yesus Kristus. Oke. Tos dan sampai jumpa besok pagi Bapak Ibu. Tuhan berkati ya. Terima kasih Abuna. Biasa ya. Terima kasih Abuna. Tadi maaf kalau agak terlambat. Terima kasih Abuna. Terima kasih buat Abuna. semuanya. Ya, terima kasih buat Abuni yang sudah bantu saya, juga Pak Peno, Bu Diana yang jadi co-host. Terima kasih untuk kerjasamanya semua Bapak Ibu sekalian. Bu Risma di sana masih musim dingin Bu. Berarti Masih kita winter, bisa Bu. lihat di sana juga. Masih winter, masih terasa dingin di Jepang. Iya Pak, iya. Oh, berarti masih Terima dingin. kasih ya Pak. Anginnya Pak, angin kencang. Oh gitu ya. Salam buat Osin ya Bu. Oh iya Sama Pak. buat Bu Leon juga sama Bapak Ajinomoto. Baik Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. Terima kasih sudah Iya, bergabung makasih. di BW ya Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya izin pamit. Shalom.